Hai guys, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik. Jadi ada satu pertanyaan dari teman kita ini. Jadi saya coba ngejelasin ya. Memang kenapa saya ngejelasin ini? Banyak video saya di channel saya itu, konten-konten saya itu ngejelasin tentang pekerjaan. Tapi pekerjaan itu lebih ke eh, perusahaan yang ada di Batam gitu, industri-industri. Dan saya belum ada membahas perhotelan, resort, restoran dan dunia-dunia hospitality gitu, dunia-dunia pelayanan di pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Oke, gua akan membahas ini. Ada pertanyaannya, Bang. Bulan depan saya rencana merantau ke Batam. Basicnya adalah di dunia F&B. Meskipun saya nggak ada basic di F&B ataupun di perhotelan, restoran, sedikitnya tahu di dunia perhotelan dan di dunia restoran, di hotel khususnya ya. Karena apa? Karena saya ya pernah kerja di hotel meskipun di lain profesi gitu. Oke bro, gua akan jawab pertanyaannya. Sebenarnya untuk basic dan skill kamu ya itu nggak masalah. Yang penting ke Batam itu gini. Yang penting kalau kitanya ingin ngerantau, saya rasa ini bukan ke Batam aja deh, ke luar, ke kota mana, ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang, kemanapun itu, bahkan ke luar negeri. Kalau kamu ingin hijrah ke suatu tempat, pindah ke suatu tempat, nyari pekerjaan, itu yang penting kamu punya skill men. Jadi apapun skill kamu itu, kemanapun kamu pasti nyambung gitu. Dan nggak mungkin di suatu daerah itu skill kamu itu nggak ada di situ gitu, nggak bisa diolah di situ, nggak bisa dapat pekerjaan, itu nggak mungkin. Contohnya nih, saya rasa ini dunia F&B ini skill yang memang udah ya skill di atas yang nggak semua orang bisa miliki lah gitu. Ataupun gue nggak punya skill tiba-tiba masuk ke bagian ini, kayaknya nggak mungkin deh, karena nggak ada peraturan gitu, cara ngeletakin meja, cara ngeletakin sendok, cara ngeletakin piring, cara membawa piring, cara ke tamu, apalagi greetingnya, cara kita interaksi dengan tamu bagaimana. Apalagi bahasa perhotelan itu bukan bahasa yang kita pakai kayak di pergaulan kehidupan sehari-hari men. Sikap kita harus terhadap tamu itu adalah raja gitu. Jadi lu mau sejengkel apapun, mau marah apapun sama tamu itu ya kamu harus tersenyum begitu. Sorry ya, ini gue di lantai 3 di salah satu cafe di kampung Inggris. Ini lantai 3 men. Jadi kalau gue takutnya satu itu di depan ada yang muter lagu, gue takutnya copyright men. Kedengeran nggak kesini ya? Kalau masuk ke video gue ini nggak bisa diupload video gue, soalnya gue takut copyright jadinya. Oke, tapi di sini gue sendiri. Tadinya mau di lantai 2, sebenarnya di lantai 2 adem banget, nyaman di lantai 2, tapi banyak orang, gue nggak enak gue ngomong-ngomong, apalagi gue ngomongnya suaranya kencang banget. Oke men, kita kembali ke pembahasannya. Jadi nggak harus kamu itu apapun basic kamu, yang penting kamu punya skill ke Batam itu no problem. Dan saya akan membahas yang ditanyakan teman kita, dia mempunyai basic di bagian F&B. F&B kalau di restoran otomatis jelas sudah bisa masuk, di perhotelan juga bisa masuk. Untuk kamu bro, kamu ingin ke Batam punya basic F&B, yang penting kamu selain kamu punya basic, kamu punya sertifikasi. Sertifikasi ini saya rasa untuk ketika kamu menyantumkan lamaran atau CV kamu ke sebuah perusahaan, ini yang dinilai. Jadi meskipun kamu skill kamu gini-gini, kalau lamaran kamu nggak ada sertifikasi skill itu, hanya tertera di riwayat hidup, itu nggak masuk men gitu. Jadi kamu harus benar-benar punya sertifikasi F&B atau di bagian perhotelan dan pelayanan di dunia perhotelan dan restoran gitu. Untuk tempat yang bisa kamu lamar atau perusahaan yang bisa kamu masuk itu, restoran di Batam itu cukup banyak, dan bahkan restoran di Batam itu restoran berbintang men. Kemudian hotel sudah pasti di bagian perhotelan, di bagian F&B, di service itu bisa masuk. Kemudian di dunia seperti resort juga bisa, ataupun di kafe-kafe yang biasa di Batam itu, di kafe-kafe yang villa-villa yang jauh dari Batam Cicinya itu, dari Batam kotanya, di resort ataupun di villa-villa, pokoknya yang jauh, yang pastinya di dunia perhotelan dan restoran lah gitu. Ini kamu bisa masuk men, gampang banget. Yang seperti aku bilang tadi, kamu harus mempunyai sertifikasi. Ini jangan sampai lupa loh.
kamu harus memiliki sertifikasi. Selain daripada kamu sertifikasi, kamu harus mempunyai pengalaman. Dan pengalaman ini, pengalaman gue sendiri nih ya. Jadi sertifikasi itu seperti masih ada pertimbangan. Contohnya nih, apabila ada 2 orang ngelamar di satu jurusan, satu memiliki sertifikasi, artinya sertifikasi ini dia udah ngikutin kursus ataupun dia ngikutin sekolah dan dia dapat sertifikat atau ijazah gitu. Oke, ini satu. Kemudian yang kedua, dia bukan basicnya, dia bukan sekolahnya di bagian itu dan dia tidak memiliki sertifikasi atau ijazah di jurusan itu, tapi dia mempunyai pengalaman 3 sampai 4 tahun. 1 tahun aja deh. Dia punya pengalaman. Contohnya kayak gue bukan orang mekanik, bukan orang teknisi, tapi gue punya pengalaman di teknisi di maintenance gitu. Jadi meskipun gue nggak ada sekolahnya jurusannya di teknisi, gue punya ya sedikit punya skill dan punya pengalaman gitu. Istilahnya gue otodidak lah gitu. Dan kembali ke topik tadi, dia nggak sekolah di jurusan itu, namun punya pengalaman itu karena dia pernah bekerja mungkin di situ. Setelah dia tamat SMA bekerja di situ dan pengalaman dia dapat 3 tahun. Jadi di sini yang kamu bisa jadi pertimbangan, men. Jadi yang sekolahnya itu di perhotelan itu bisa tersingkirkan dengan orang yang sudah memiliki pengalaman gitu. Karena di rata-rata HRD itu lebih percaya kepada mereka yang benar-benar sudah pernah bekerja gitu, men. Jadi persiapkan sertifikasi kamu, ijazah kamu, pengalaman kamu. Dan lebih gampangnya lagi, kalau kamu ngelamar di Batam itu di perhotelan, di restoran, kamu bisa bahasa Inggris, men. Ya ini poin utama juga ketika kamu di interview gitu. Apalagi kamu punya sertifikasi bahasa Inggris, itu lebih mendukung. Ketika kamu di interview, kamu bisa bahasa Inggris, saya rasa kamu lebih terpilih daripada teman-teman yang lain gitu. Dan ketika interview, tolong sikap kita, kerapian kita ngelamar di F&B, kita ngelamar di bagian service, kita ngelamar di bagian pelayanan. Jadi kita itu harus, style kita ini harus benar-benar rapi, enak dipandang, yang ya bagaimana seorang pelayan gitu, men. Dan sikap kita, cara berbicara kita juga, ya saya rasa teman-teman yang udah berpengalaman, apalagi yang sekolahnya di perhotelan, saya rasa mereka sudah tahu bagaimana attitude ketika interview, attitude ketika ngobrol dengan atasan, ngobrol dengan tamu, ngobrol dengan orang, ya tidak jauh dari situ, men. Bro yang nanyain itu tadi, ya itu nggak masalah kamu ke Batam, kamu bisa nyari kerjaan. Bahkan saya rasa kamu mempunyai basic itu, mempunyai sertifikasi, mempunyai pengalaman, itu membantu kamu untuk mencari pekerjaan. Saya rasa poinnya itu, men. Dan untuk masalah gaji, gue nggak bisa bahas. Gue nggak tahu ya di restoran atau di hotel itu dia berlaku WNK atau gimana. Karena pernah hari itu saya punya teman juga, dia kerja di hotel di bagian F&B juga. Dia belum staff, dia masih DW, dan dia digaji itu per hari. Jadi selama dia kerja berapa hari, gajinya segitu, men. Dan itu pun tidak kurang, sebulan itu dia bisa dapat 3.500.000, bahkan dia bisa dapat 4 juta lain dari uang tipnya lagi, men, gitu. Jadi kalau yang misalnya udah staff itu diberlakukan gaji pokok kalian tuh gaji UMK Batam dan kamu dapat servis. Nah, jadi sebenarnya gaji orang di F&B di dunia pelayanan seperti hotel, restoran itu sebenarnya saya rasa lebih besar gajinya. Karena dia sering dapat tip, dia dapat uang servis lagi. Gak enak banget. Saya punya teman itu di hotel, uang servisnya mantap banget. Oke, men. Jadi untuk masalah gaji gua nggak bisa bahas dulu sekarang. Yang pastinya gajinya sama rata dengan UMK Batam, sama seperti perusahaan lain. Oke, ntar gua tanya sama teman yang kerja di perhotelan sistemnya gimana. Karena yang aku tahu di dunia perhotelan atau restoran itu dia ada yang sebagian part time yang kerja setengah hari, itu banyak juga di perhotelan. Di perhotelan saya juga dulu banyak. Kemudian DW, yang DW ini yang dihitung kerjanya per hari dan dibayar per bulan. Kemudian staffnya ini yang udah ngikutin regular schedule perusahaan dia dan gajinya juga sudah sesuai dengan UMK Batam, dan dia mendapatkan service dan juga tip. Saya rasa semua yang DW juga dapat. Oh ya, di tempat kerja saya dulu, tapi yang DW yang kerja harian dia juga dapat service, tapi servisnya itu tidak sebesar punya staff, tidak sebesar karyawan staff gitu, men. Oke, men, semoga info ini bermanfaat. Jadi
Jujur sebenarnya gue nggak ada tema ngebahas ini, tapi gue membantu temen yang nanyain, dan semoga ini bisa terjawab dengan kamu bertanya, bro. Jadi saya cuma bisa menjawab seperti ini. Intinya ya basic kamu itu gampang kok nyari kerja di Batam, karena dunia di Batam itu kan restoran, perhotelan banyak ya di Batam. Apalagi itu Batam itu orang Singapura biasanya kalau hari weekend itu ke Batam, men. Jadi hotel-hotel, mall-mall, restoran itu pada penuh semua, men. Apalagi sekarang Singapura udah buka ya, Malaysia pun udah buka, mulai ke Batam itu tamu pasti udah banyak banget ke Batam gitu. Yang penting lo nya jangan lupa persiapkan modal untuk ke Batam. Oke? Untuk modal ke Batam persiapkan, ya saya sekarang bicara jujur saja. Jika Anda ingin ke Batam, karena Batam itu kamu dari luar ke Batam itu butuh uang 1 juta baru kamu bisa ke Batam. Baliknya juga sedemikian gitu. Jadi kamu harus punya modal pergi, punya modal bertahan hidup selama 2 bulan, karena kalian pasti belum tentu selama 1 bulan dapat kerjaan. Kamu harus punya modal 2 bulan, modal kos, dan kemudian modal biaya makan hidup kamu di Batam. Beli nasi kah per hari, atau mau masak sendiri gitu, atau mau buat lamaran, kemudian ongkos kamu naik Grab, naik ojek, kemana kamu cari kerjaan, ngantumin lamaran, itu kamu juga harus persiapkan. Jadi jangan sampai kamu ke Batam modal nekat. Batam itu keras, men. Lu gua lu nggak bisa minta bantuan sama siapapun di Batam. Jadi Batam itu keras. Meskipun sedemikian, sekeras apapun Batam, tapi di Batam itu aman, men. Kriminal di Batam itu minim. Tapi kalau untuk sosialnya ya kamu gua gitu. Jadi kamu harus mempersiapkan modal untuk ke Batam. Oke, jangan sembarangan pergi. Tolong persiapkan supaya elunya di Batam tidak telantar, men. Kasihan nanti nggak bisa pulang, nggak bisa apa-apa, jadi kasihan. Oke, thank you. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil, men. Bye.